menjadi suatu tantangan yang berat. Karena dalam pertandingan malam ini, Eli Pikal dalam 14 kali bertanding, kita mengetahui telah 10 kali menang, 8 kali diantaranya menangkan KO, 2 kali kalah dan 2 kali seri. Sedangkan Lee Dong Chun lebih banyak lagi mengecap pertandingan profesionalnya. Dia melakukan 33 kali pertandingan, 26 kali menang dan 10 kali diantaranya mencatat dengan kemenangan KO, 6 kali kalah dan 1 kali seri. Lee Dong Chun berusia 23 tahun, sementara Eli Pikal berusia 26 tahun. Tinggi kedua petinju sama yaitu 164 cm, sementara jangkauan Eli lebih unggul 2 cm yaitu Eli 57 cm, sementara Lee Dong Chun 55 cm. Mungkin rekan Samsul Anwar melihat segi lain daripada penampilan Eli Pikal dalam mempertandingkan gelar malam ini melawan penantangnya Lee Dong Chun. Begini, kita lihat ada beberapa kelebihan daripada Pikal. Yang pertama adalah suasana dari Istora yang sudah biasa dialaminya dalam mempertahankan gelar maupun merebut gelar. Demikian juga dalam hal ini, kalau kita lihat dari data-data tadi, ternyata bahwa jangkauan pukulan Eli Pikal lebih panjang. Kemudian yang paling baik persiapan selama ini saya kira adalah persiapan kali ini, karena tidak ada halangan-halangan yang dialaminya yang dapat mengganggu pikirannya dalam mempersiapkan diri. Karena kita ketahui seperti dulu banyak persoalan yang dialaminya karena pertikaian dengan promotor, dengan pelatih, dengan manajernya. Jadi kali ini dia betul-betul siap untuk bertanding. Saya lihat Bung Samsul, selama latihan Eli telah melakukan sparring selama 90 ronde, satu hal yang cukup banyak dilakukan menjelang pertandingan ini. Nah, apakah Anda juga melihat bahwasanya latihan yang dilakukan Eli sudah cukup baik dalam hal segi teknis maupun stamina? Begini, lawan latih tanding itu harus di stel atau direncanakan seperti calon lawan. Calon lawannya kali ini adalah petinju yang pendek, kemudian bermain menunduk, sehingga sangat sukar untuk dipukul tanpa melalui satu manuver-manuver. Jadi lawan latih yang paling tepat buat Pikal selama ini adalah petinju Monod dari Malang. Monod adalah petinju yang suka menunduk dan pukulan-pukulannya juga pukulan yang sama dengan Lee Dong Chun, yaitu pukulan hook kiri dan kanan. Jadi memang saya katakan tadi dia cukup baik mempersiapkan diri dari yang sudah lalu. Saya juga melihat waktu Eli mengadakan sparring belum lama ini, di samping pukulan kiri Eli yang sudah terkenal keras dan cepat, kita juga melihat kemampuan tangan kanannya. Tapi apakah mungkin dalam waktu selama 3 bulan Eli mempersiapkan diri, kemampuan tangan kanan Eli akan sama kerasnya dengan tangan kiri Eli? Tidak bisa. Petinju atau manusia itu jarang yang bisa mempunyai kedua tangannya mempunyai kekuatan yang sama. Jadi dalam hal ini harus bernilai 2. Jadi kalau tangan kirinya bernilai 1,5, tangan kanan harus setengah. Demikian juga kalau tangan kanan 3/4, maka tangan kiri bernilai 1/4. Demikian kira-kira perbandingannya. Jadi tidak bisa sama. Dan kita ketahui selama ini bahwa pukulan kiri Eli Pikal adalah pukulan yang paling berbahaya yang ada saat ini dalam kelas bantam junior di seluruh dunia, yaitu pukulan street kirinya yang dapat dilontarkannya dalam satu kesempatan, satu akumulasi, yaitu street, hook, dan uppercut lewat tangan kiri. Dan lewat tangan kiri ini pula insting atau nalurinya berbicara, di mana kalau dia melihat ada saat yang tepat untuk melepaskan pukulan atau melihat sasaran, maka naluri dia langsung berkata tembak atau pukul. Itulah keistimewaan dari Eli Pikal yang saya lihat selama ini. Demikian kira-kira, Bung Jenal. Memang saya juga memahami apa yang Anda katakan, bahwa naluri tinju Eli Pikal selama ini selalu tertumpu kepada tangan kirinya yang Anda katakan sebagai satu pukulan yang sangat ampuh dan terampuh dalam kelas bantam junior saat ini. Tapi mungkin saja saya khawatir seandainya pelatih memaksakan untuk
mempergunakan tangan kanan sebanyak atau secepat dengan tangan kirinya. Bagaimana? Saya kira itu adalah kesalahan yang besar. Karena apa? Karena dalam katakan bahasa Inggris istilah touch ya, dia akan kehilangan touch, akan kehilangan apa namanya itu sentuhan. Iya. Jadi kalau dipaksakan ke tangan kanan, dia kehilangan naluri itu. Jadi dalam hal ini akan berbahaya, apalagi dalam waktu yang cukup singkat. Nah, kalau begitu sebaiknya Eli bagaimana menghadapi Lee Dong Chun kali ini? Saya kira sama seperti yang lalu-lalu, harus bertanding dengan apa yang ada pada dirinya, yang sejak dulu kita ketahui bahwa kombinasi antara naluri dan kecepatan pukulan kirinya adalah merupakan paduan yang terbaik buat dirinya. Saudara penonton, sementara kita alihkan pandangan sekarang ke ring, dan wasit sekarang Abraham Pacheco dari Honolulu sudah berada di sudut putih, sementara masing-masing petinju baik Eli Pikal yang berada di sudut merah telah mempersiapkan diri bersama pelatih Hairul Sahel, manajer Dolly Safari, sementara juga dari Korea berada pada sudut biru dengan pelatih yaitu Kim Tae-kyung dan manajer Hwa Ryong-yuh. Saudara sekalian, dengan berbahagia dia datang dari kampung halamannya untuk bertamu di sini. Mungkin Anda juga sudah mengetahui bahwa Lee Dong Chun berada pada peringkat ke-8 IBF dan juga di samping itu dia terdaftar sebagai penantang ketiga WBA. Mungkin rekan Samsul punya versi lain daripada kemampuan Lee Dong Chun. Dia baru 2 kali bertanding di luar negeri, yaitu melawan Kaosai Galaxy ketika di Bangkok dalam perebutan kelas juara dunia versi WBA, juga kalah. Demikian juga dengan malam ini. Jadi dia ini adalah petinju yang bergaya fighter, di mana pukulan hook kiri dan kanannya yang banyak terlontar, sehingga dia tampil malam ini adalah sebagai swinger atau katakanlah tukang swing, sehingga perlu Pikal memperhitungkan jarak. Kenapa? Karena kalau Lee Dong Chun mendapatkan jarak pukulnya, maka otomatis pukulan hook kiri kanannya akan lepas. Dan petinju Lee Dong Chun ini termasuk petinju yang gigih, semangat bertandingnya tinggi, dan menurut cerita manajernya bahwa mereka akan memprogramkan 5 ronde berturut-turut untuk bermain sekuat tenaga atau all out agar dapat merobohkan Elias Pikal secepat mungkin. Demikian kira-kira strategi dari kubu Lee Dong Chun. Demikianlah saudara penonton gambaran sekilas tentang petinju Lee Dong Chun dan demikian juga tentang Eli Pikal, petinju kesayangan kita. Saat ini Abraham Pacheco, wasit dari Honolulu yang akan memimpin pertandingan saat ini, sedang memeriksa kedua petinju dan masing-masing oleh kedua pelatih, baik Kim Tae-kyung dari Korea dan Hairul Sahel dari Indonesia. Ronde pertama sebentar lagi akan kita saksikan. Kedua petinju telah berada di sudut masing-masing. Eli Pikal berada di sudut merah dengan celana merah. Kemudian juga Lee Dong Chun dengan celana merah berada pada sudut biru. Ronde pertama sebentar lagi kita saksikan pertandingan besar perebutan gelar juara tinju dunia kelas bantam junior antara juara bertahan Eli Pikal dari Indonesia melawan penantangnya Lee Dong Chun dari Republik Korea. Ronde pertama saudara penonton kita saksikan sekarang. Dengan postur tubuh yang seimbang, tinggi sama 164 cm. Kedua petinju sekarang masih mencari kesempatan. Kita lebih banyak melihat bahwa Lee Dong Chun menundukkan tubuhnya, sementara Pikal mengamati dengan cermat gerakan lawannya. Dalam kesempatan ini, Pikal mencoba meraba-raba bagaimana kira-kira posisi yang tepat untuk melepaskan pukulannya kepada petinju yang lebih pendek dari dirinya, sehingga dia terlihat agak membungkukkan tubuhnya, lain seperti yang biasanya. Belum satu pun kedua petinju melontarkan pukulan. Lebih banyak mengamati gerakan-gerakan, karena sebuah pukulan dilancarkan berarti akan menerima balasan, dan ini satu taktik yang dilakukan oleh kedua petinju. Sementara penonton bersorak untuk
memberikan dorongan agar kedua petinju bertarung. Cepat sekali dua buah pukulan dilancarkan oleh Lee Dong Chun tidak menemui sasaran. Ali belum sekalipun melontarkan satu pukulan, masih bergerak mengelilingi Lee Dong Chun. Saudara penonton, sama dengan gerak Cesar Polanco dahulu, kali ini juga Lee Dong Chun cenderung bergerak ke bagian tangan kanan Pikal, yaitu bagian yang terlemah dari pukulan Pikal. Ali Pikal masih terus mengamati, bergerak mundur, tapi tidak mengurangi kewaspadaan. Dua buah pukulan dari Ali Pikal tidak menemui sasaran. Satu strike kiri dari Ali Pikal tadi menyentuh bagian muka dari Lee Dong Chun. Dua pukulan strike dari Ali kanan dan kiri masih dapat dihadang dengan baik oleh pertahanan Lee Dong Chun. Terjadi clinch. Wasit Abraham memisahkan kedua petinju. Bertarung dengan ekstra hati-hati. Kita saksikan Ali Pikal di ronde pertama ini. Berakhir sudah ronde pertama. Bagaimana pendapat Bung Samsul? Sama seperti yang dulu saya katakan, bahwa biasanya ronde pertama itu adalah ronde penjajakan bagi kedua petinju. Tetapi kesempatan tadi terlihat Lee Dong Chun mencoba untuk masuk, tetapi tidak berhasil. Malah sebuah pukulan speed kiri dari Pikal tidak begitu kuat mengena ke tubuh atau ke kepala dari Lee Dong Chun. Dalam ronde pertama ini saya kira pengumpulan angka masih belum begitu jelas, sehingga dapat dikatakan masih berimbang, yaitu dengan nilai 10-10. Kedua petinju seperti tadi saya katakan penjajakan. Pikal sudah terlihat dapat mengetahui atau mengira-ngira apa kelemahan dari lawannya Lee Dong Chun. Saudara penonton, sekarang ronde kedua. Ali Pikal mencoba dengan jab-jab kanan. Di ronde kedua ini kembali Ali mencoba untuk memulai satu taktik penyerangan yang baru. Satu jab kiri dari Ali tidak mengenai sasaran. Pukulan kanan kiri dari Ali tadi masih dapat dibiarkan dengan baik oleh Lee Dong Chun. Lee Dong Chun masih terus bergerak mengitari Ali Pikal. Dua kali pukulan dari Lee Dong Chun masih dapat dielak dengan baik oleh Ali Pikal. Dua pukulan beruntun dari Lee Dong Chun tidak mengenai sasaran, dan Ali dengan tenang. Masih belum juga Ali melancarkan pukulan. Satu long hook dari tangan kiri Dong Chun tidak mengenai sasaran karena cepat sekali Ali menghindar. Lee Dong Chun tetap dengan posisi awal, yaitu menundukkan bagian kepala dengan double cover yang tetap berada di bagian muka.
Jab-jab kanan Ali mencoba membuka pertahanan Lee Dong Chun. Satu serangan dari Lee Dong Chun tadi dielakkan oleh Ali Pikal dengan baik. Jab kiri dari Ali tadi tidak mengenai sasaran, cepat sekali kita lihat tadi Lee Dong Chun mengelak, menundukkan bagian kepalanya. Ali terpancing tadi untuk melakukan pukulan. Satu jab kanan dari Ali, ringan, tidak terlalu keras. Berakhir sudah ronde kedua. Saudara penonton, pada ronde kedua tadi belum terlihat kedua petinju dapat melepaskan pukulan yang telak kepada masing-masing lawan. Kalau kita lihat tindakan dari Lee Dong Chun, dia sudah mencoba untuk menyerang, yaitu dengan pola serang, pukul dan rangkul. Di mana kalau dia setelah melepaskan pukulan langsung merapatkan tubuhnya ke tubuh Eli Pikal dan kadangkala menunduk agar tubuhnya jauh dari jangkauan pukulan Pikal. Ini adalah satu taktik yang cukup baik. Sebaliknya Eli Pikal, seperti yang dikatakan banyak orang dan saya sendiri mengatakan bahwa dia adalah seorang counter fighter, yaitu petinju yang menunggu diserang baru membalas. Itulah tindakan dari Pikal tadi pada ronde kedua. Saudara penonton, ronde ketiga sekarang pertandingan antara Eli Pikal melawan Lee Dong Chun. Pukulan-pukulan lurus dari Ali membuka pertahanan Lee Dong Chun. Lebih banyak sekarang Ali melancarkan pukulan dengan tangan kanan, membuka satu jab kiri Ali yang luput. Cepat sekali menghindarnya Lee Dong Chun. Sementara jab-jab kiri Lee Dong Chun tadi mencoba menekan Ali di sudut putih. Terjadi clinch dan Abraham Pacheco, wasit, memisahkan kedua petinju. Satu jab kiri dari Ali tidak mengenai sasaran, dikantar dengan Lee Dong Chun. Dua kali beruntun pukulan dari Lee Dong Chun mencoba menekan Ali di pinggir tali. Jab kiri Ali tadi tidak terlalu keras, masih dapat ditahan dengan double cover oleh Lee Dong Chun. Lalu dikantar oleh Lee Dong Chun pula dengan pukulan kanan. Jab kiri dari Ali tadi mengenai bagian muka dari Lee Dong Chun tidak terlalu keras. Dan jarak yang rapat kedua petinju sekarang. Dua kali pukulan beruntun dari Lee Dong Chun dapat dielakkan dengan baik oleh Ali. Dua kali pukulan Ali juga tidak mengenai sasaran. Satu jab kiri Ali tadi mengenai bagian muka dari Lee Dong Chun. Dan sekarang beruntun pukulan Ali masuk. Dan Lee Dong Chun mencoba mendesak Ali di sudut putih dan Ali cepat menghindar. Satu pukulan counter dari Ali. Kembali sekarang Lee Dong Chun mencoba mendesak Ali. Ali masuk pukulan kiri Ali tadi tidak terlalu keras. Kembali pukulan Ali. Berakhir sudah ronde yang ketiga. Eli terlihat
lebih agresif dan dia banyak melepaskan pukulan-pukulan hook kirinya ke muka dari Lee Dong Chun. Tetapi Lee Dong Chun sendiri karena posisinya begitu rendah, susah untuk dijangkau pukulan hook kiri dari Eli Pikal. Namun tadi kita lihat beberapa kali pukulan Eli mengena, dan begitu banyaknya Eli melepaskan pukulan straight kiri, ini dapat menjadikan bumerang buatnya nanti kalau terlalu royal melepaskan pukulan-pukulan kirinya. Karena pukulan yang tidak mengena akan banyak menyedot tenaga. Saudara penonton, kita saksikan sekarang pertandingan ronde keempat. Eli Pikal melawan penantangnya Lee Dong Chun. Lebih cepat gerakan daripada Lee Dong Chun sekarang. Coba mengurung Eli Pikal. Dapat dielakkan dengan baik oleh Eli Pikal. Hadapan dari Lee Dong Chun. Pukulan dari tadi masuk, sebentar dikantor keluar walaupun dari Lee Dong Chun. Pertarungan jarak yang rapat tadi kita saksikan. Dan penonton di sorak ini memberikan dukungan penuh pada Eli Pikal. Kaki dari Eli tadi tidak terlalu keras meskipun mengenai bagian muka dari Lee Dong Chun. Sementara Lee Dong Chun mengkantar dengan pukulan ke arah bagian perut dari Eli Pikal. Kembali Dong Chun mengantarkan pukulan ke arah bagian perut Eli Pikal. Jab kiri Eli tadi masuk, dua buah pun dari Eli Pikal, kanan dan kiri. Satu jab kiri dari Ali yang tidak mengenai sasaran. Memang susah bagi Ali untuk mengantarkan pukulan ke arah bagian muka daripada Lee Dong Chun. Karena tangan kanan Lee Dong Chun tetap berada di bagian muka menghalangi pukulan dari Eli Pikal. Kemudian juga gerakannya yang cepat menghindar maupun menundukkan bagian badan. Satu jab kiri dari Eli tadi tidak mengenai sasaran. Sementara Lee Dong Chun mencoba menyergap dengan pukulan beruntun dan mendesak Eli Pikal di pinggir tali. Berakhir sudah ronde keempat. Saudara, sama halnya dengan ronde ketiga tadi, ronde keempat ini juga Eli Pikal lebih agresif kembali, di mana dia dengan gigih atau dengan bersemangat melontarkan pukulan-pukulan hook kirinya. Tetapi memang permasalahan yang dialami oleh Eli Pikal adalah posisi tubuh lawan yang rendah, sehingga menyulitkan untuk dipukul. Beberapa pukulan hook kiri Pikal mengena dan mengumpul angka. Bagaimanapun juga Pikal mengumpul angka pada lebih banyak dari lawannya pada ronde keempat tadi. Dan dalam hal ini juga Pikal sudah terlihat terlalu banyak melepaskan pukulan-pukulan straight kanannya, atau maksud saya pukulan hook kiri maupun straight kiri.
Saudara penonton, sekarang ronde kelima. Kedua petinju sekarang sudah kembali berada di atas ring. Lee Dong Chun mencoba mendesak Eli Pikal. Putra Eli juga tidak berdiam diri. Dalam gerak yang rapat ini, wasit Abraham Pacheco dari Honolulu memisahkan kedua petinju. Kiri tadi dari Ali sebagai sasarannya, namun tidak terlalu keras dan dikanter pula oleh pukulan dari Lee Dong Chun. Jab kiri Ali tidak terlalu keras karena masih tertahan oleh tangan kanan dari Dong Chun yang tetap terus berada di atas bagian muka menghindari pukulan kiri dari Eli Pikal. Terus menurunkan bagian tubuhnya dan akhirnya melakukan clinch. Satu jab kiri dari Ali yang tidak mengenai sasaran. Cukup ras seandainya pukulan tadi mengenai sasarannya. Namun kita melihat bahwa Lee Dong Chun sudah satu strategi yang tepat untuk bertanding melawan Eli Pikal. Meskipun demikian, tadi satu pukulan daripada Eli Pikal masuk. Segapan pukulan dari Dong Chun masih dapat didakan dengan baik oleh Eli Pikal. Tidak mengenai sasaran pukulan dari Eli Pikal karena jarak pukul yang renggang. Berakhir sudah ronde kelima. Bagaimana Abu Samsul? Begini, Lee Dong Chun ini dia masuk menunduk, tetapi tetap memasang tameng double cover di mukanya. Sehingga muka ini sangat sulit untuk dipukul. Apalagi dipukul dengan pukulan hook. Jadi memang betul-betul dia mempersiapkan dirinya, yaitu masuk dengan pertahanan yang cukup bagus. Atau boleh dikatakan sangat bagus. Sehingga beberapa pukulan dari Pikal, hook kiri Pikal, dapat mentah karena pertahanan tersebut. Betul juga Musabsul. Pada sisi lain saya melihat bahwasannya Eli bukan saya katakan frustasi, tapi dia terpancing. Dia saya kira sudah emosi Eli sehingga dia melancarkan pukulan beberapa kali tidak mengena. Karena seperti Anda katakan tadi, Lee Dong Chun tetap menundukkan bagian kepala dengan timing di atas kepalanya. Nah, bagaimana kira-kira strategi Eli berikutnya menurut Anda? Sebaiknya Eli harus siap menanti dan memancing lawan untuk memukul dengan membuka peluang pada dirinya. Kalau lawan memukul, tentu peluang memukul pada bagian lawan akan banyak. Oh, satu pertarungan seru saudara penonton di ronde kedam ini. Mengawali ronde kedam tadi ini, Lee Dong Chun mencoba menderget Eli Pikal. Kembali pada posisi semula, Eli Pikal sekarang banyak mengamati gerakan daripada Lee Dong Chun. Dengan tameng tangan kanan tetap di arah bagian muka daripada Lee Dong Chun. Satu jab kiri Ali yang tidak terlalu keras mengenai bagian muka daripada Lee Dong Chun. Dibanding oleh jab kanan pada Eli Pikal, membuka pertahanan Lee Dong Chun. Kembali lagi. Maka Lee Dong Chun mengkanter dengan sergapan pukulan ke arah bagian perut dari Eli Pikal.
Pikal mendapatkan pukulan tangan kirinya tadi. Satu pukulan kombinasi tangan kanan dan kiri dari Ali. Karena bagian muka tidak terlalu keras. Sementara Lee Dong Chun terus coba menekan Ali Pikal dengan pukulan long hooknya tadi. Mencoba kembali menyergap Ali Pikal di sudut putih. Dua kali gerakan pukulan dari Lee Dong Chun masih dapat dielakkan dengan baik oleh Ali Pikal. Satu jab Ali Pikal yang tidak mengenai sasaran, dua kali tidak mengenai sasaran, cepat sekali mengelak Lee Dong Chun. Satu pukulan keras dari Ali Pikal tadi, sempat kita lihat tergerak tadi badan Lee Dong Chun. Namun kembali dia mencoba kembali menghadapi Ali Pikal. Satu hook kiri dari Ali Pikal tadi masuk ke arah bagian muka daripada Lee Dong Chun. Tergapan pukulan dari Lee Dong Chun di sudut putih dan mengakhiri pertarungan pada ronde yang ke-6. Ini pada ronde ke-5 tadi, jab kanan dari Pikal cukup baik mengena. Maksudnya ronde ke-6 tadi cukup baik mengena, tetapi hal itu tidak diteruskannya. Dia cenderung untuk melepaskan pukulan kirinya, dan kita lihat tadi pertengahan ronde kedua sempat kena serangan balik dari Lee Dong Chun, tapi kemudian Pikal dapat melepaskan 4 buah pukulan hook kiri yang cukup bagus ke kepala dari Lee Dong Chun. Serangan ini adalah serangan yang didahului oleh Pikal tanpa terlebih dahulu menghindarkan atau mengelakkan serangan lawan. Jadi ini adalah inisiatif dari Pikal sendiri. Berbeda dengan yang lalu, dia menunggu. Kali ini dia langsung menyerang. Saudara penonton, sekarang kita saksikan pertarungan dalam ronde yang ke-7. Satu jab kiri dari Ali tadi sekarang menghajar bagian muka daripada Lee Dong Chun. Cepat sekali mengelak tadi Lee Dong Chun. Satu jab kiri Ali tadi masih dapat dihadang dengan baik oleh tangan kanan Lee Dong Chun. Sementara terjadi clinch dan wasit Abraham Pasuko dari Honolulu memisahkan kedua petinju. Kelihatan Ali dengan sabar menunggu pukulan daripada Lee Dong Chun untuk saatnya kembali melancarkan pukulan balasan. Satu jab kiri yang tidak mengenai sasaran dari Ali Pikal tadi. Dua kali pukulan dari Lee Dong Chun tidak terlalu keras karena bagian perut dan muka daripada Ali Pikal. Tetap dengan posisi merudukan bagian kepala. Masuk satu hook kanan daripada Ali Pikal tadi. Dan masih pukulan kanan kiri dari Ali Pikal. Namun dengan gigih kita lihat Lee Dong Chun masih terus berupaya untuk melancarkan pukulan dengan tetap pada posisi semula. Satu jab kanan dari Lee Dong Chun tidak mengenai sasaran. Saling memberikan pukulan. Jab atau hook kiri daripada Ali tidak mengenai sasaran pula. Masuk dan satu pukulan Ali tadi masuk ke arah bagian muka daripada Lee Dong Chun.
clinch. Dalam jarak yang rapat, kedua petinju tadi saling melancarkan pukulan. Terjadi clinch. Berakhir sudah ronde yang ke-7. Kita nantikan pertandingan pada ronde ke-8. Ali pada ronde ke-8 ini dengan cermat mengamati gerakan pada Lee Dong Chun. Sementara satu pukulan Lee Dong Chun tadi menterpa bagian muka dan perut Ali Pikal. Ali Pikal masih belum melakukan pukulan balasan, mencari waktu yang tepat. Sementara terjadi clinch. Jab kiri Ali masih dapat ditahan, double cover daripada Lee Dong Chun. Sementara Lee Dong Chun mencoba mendesak Ali di sudut biru, merangkul Ali Pikal, menekan dengan bagian tubuhnya. Satu upaya pancingan dari tangan kiri Ali tadi dibalas dengan Lee Dong Chun dan tidak mengenai sasaran. Satu pukulan keras karena bagian perut Ali Pikal oleh Lee Dong Chun. Sementara Ali juga mencoba membalas. Sementara terjadi clinch. Satu pukulan kiri dari tangan Ali tidak mengenai sasaran, dikanter oleh Lee Dong Chun dengan dua buah pukulan pula dan dapat dielakkan dengan baik oleh Ali Pikal. Satu pukulan kanan tadi masuk dari Lee Dong Chun ke arah bagian muka Ali Pikal, namun tidak terlalu keras. Dan Lee Dong Chun mencoba dengan cep-cep kiri buka pertahanan Ali Pikal. Terjadi clinch. Dua kali pukulan beruntun dari tangan kanan kiri Lee Dong Chun ke arah bagian perut Ali Pikal. Dan Ali sekarang membalas, terjadi clean, maka akhiri pertarungan pada ronde ke-8. Bagaimana Bu Samsul, Anda melihat pertarungan selama ronde ke-8 ini? Begini, terlihat Pikal agak menurunkan tempo permainannya sehingga terlihat lambat. Kemudian tadi sebuah pukulan hook kiri dari Lee Dong Chun mengena telak ke mata kanannya, sehingga terlihat pada mata kanan Pikal sedikit membengkak, dan itulah yang mengganggu konsentrasinya tadi pada ronde ke-8. Dan memang 2 atau 3 buah pukulan dari Lee Dong Chun tadi menyerang atau mendarat di perut dari Elias Pikal, namun tidak dapat membuat efek yang besar terhadap diri Pikal. Saya kira memang Lee Dong Chun ini petinju yang tangguh dan gigih, dan selama ronde ke-8 ini juga tetap bertahan pada pola bertinju semula. Ya, bukan maksudnya tangguh, tetapi gigih dalam prinsip. Dia tetap menunduk, tetap memasang pertahanannya. Karena kalau dia lebih tinggi, maksudnya ditinggikannya badannya,
tentu akan merupakan sasaran yang empuk buat Eli Pikal. Jadi kegigihan itu adalah dalam prinsip. Dan penonton kedua petinju sekarang berada sudut merah. Eli Pikal coba didesak oleh Lee Dong Chung. Apa yang terjadi? Gerakan Eli Pikal tadi seakan-akan terjatuh. Mungkin dorongan tubuhnya tadi. Sejak kiri Eli yang cukup keras tadi mengenai bagian mata daripada Lee Dong Chun yang kelihatan memar merah sekarang. Meskipun coba dilindungi oleh tangan kanan daripada Lee Dong Chun. Jab tangan kiri Ali tadi membuka pertahanan Lee Dong Chun. Satu jab kiri pada Ali masuk namun tidak terlalu keras. Dan seperti semula Lee Dong Chun terus mencoba mengambil upaya penyerang ke arah bagian perut Eli Pikal. Satu pukulan tangan kiri dari Eli Pikal ke arah bagian muka Lee Dong Chun. Dua kali pukulan beruntun dari Lee Dong Chun ke arah bagian perut Eli Pikal. Beruntun dari Eli Pikal tadi karena bagian pelipis kanan Lee Dong Chun yang sempat terbuka pertahanannya. Berakhir sudah ronde ke-9, kita nantikan ronde yang ke-10. Dalam pertarungan jarak yang rapat, Eli mencoba melakukan serangan pukulan dengan jab kanan dan kirinya. Namun kita lihat dapat didarkan dengan baik oleh Lee Dong Chun. Dan sekarang darah mengucur di bagian hidung dari Lee Dong Chun yang terkena pukulan dalam pertarungan jarak rapat tadi dengan Eli Pikal. Kembali jab kiri Eli menerpa bagian hidung daripada Lee Dong Chun. Jab kiri Ali tadi masuk lagi bagian muka Lee Dong Chun. Namun dengan gigih dan bertekad baja, petinju populer ini terus mencoba mengintai gerakan Eli Pikal. Mencoba mengurung Eli di sudut putih. Dan jarak yang rapat, pertarungan kita saksikan. Ali mendapatkan pukulan jab kiri tadi. Mendesak Lee Dong Chun. Satu jab kiri Ali tadi masuk ke bagian muka Lee Dong Chun. Jab-jab kanan Ali sekarang
rajin menghujam di bagian muka daripada Li Dong Chun. Jab kiri namun dapat elakkan yang baik oleh Li Dong Chun. Li Dong Chun mencoba mendesak Ali Pikal. Di sini putih sekarang pertarungan terlihat terjadi clinch dan wasit Abraham Pacheco dari Honolulu. Terjatuhlah Li Dong Chun. Saudara penonton, kita saksikan apa yang terjadi dalam pertarungan jarak rapat tadi. Saudara-saudara, ternyata dalam pertarungan di ronde ke-10 ini apa yang kita nantikan terwujud. Ali Pikal mampu memukul KO petinju penantangnya dari Republik Korea, Li Dong Chun. Seperti kita lihat di layar televisi sekarang ini, gerakan terakhir pada Li Dong Chun dalam melakukan perlawanan terhadap Ali Pikal. Pukulan jab kiri daripada Ali masuk. Dibalas lagi dengan pukulan jab kiri Ali. Masuk lagi pukulan dari tangan Ali. Kita saksikan dalam gerak lambat ini saat terakhir kedua petinju melakukan pertarungan. Disinilah pukulan yang keras dari Ali Pikal tadi, dan upaya terakhir daripada Li Dong Chun adalah merundukkan bagian tubuhnya menahan sakit yang keras setelah menerima pukulan dari Ali. Bagaimana Abu Samsul? Begini, memang uppercut dari Ali mengena, kemudian Li Dong Chun merapatkan tubuhnya. Sebetulnya pukulan itu tidak begitu mantap, akan tetapi memang terlihat bahwa Li Dong Chun sudah mengalami sudah mengalami suatu depresi mental, ya.